Halo semuanya, selamat datang di channel Teksu. Jadi kemarin setelah nonton acara WWDC tahunannya Apple, ya kan saya tuh kayak dihipnotis kepengen nyobain macOS Sonoma, ya kan. Nah kebetulan juga versi betanya itu langsung rilis, ya kan. Nah kemudian saya install. Pada saat instalasi semua berjalan lancar, downloadnya kurang lebih 5 gigaan ya, kurang lebih pada saat itu semua download lancar sampai dia restart startup awal. Saya tuh agak kaget yang pertama. Kagetnya karena biasanya kalau kita enter password atau logo atau foto account kita itu ya, saat kita login ke MacBook itu kan ada di tengah. Tiba-tiba itu nggak ada. Ternyata dia ada di bawah, pindah agak ke bawah, dan di bagian atas itu ada widget yang menunjukkan jam dan tanggal dan hari lah, seperti itu. Dan sebelum login itu, sebelum enter password, saya ngelihat ini screensavernya itu ada slow motion video dan saya suka itu. Ya, ada beberapa tambahan. Nah, itu yang pertama, kesan pertama begitu dia startup. Kemudian begitu saya cobain fitur-fitur lain seperti yang diinformasikan di WWDC itu, salah satunya widget yang di desktop yang bisa di customize. Ya, memang nggak penting, tapi ya nambah-nambahin biar cantik aja tampilan desktop kita, itu juga saya suka. Kemudian saya yang suka lagi klik wallpaper, begitu kita klik wallpaper yang lainnya menyingkir, itu saya suka juga. Dan akhirnya hari pertama itu semua berjalan dengan baik, lancar. Semua aplikasi engineering saya seperti SketchUp, AutoCAD, kemudian Microsoft Office, yang lainnya, kemudian editing video saya kayak Filmora, semuanya berjalan tanpa hambatan, lancar-lancar saja, fix ya. Jadi saya oke nih, saya akan terusin nih pakai beta ini. Nah, di hari kedua ketika saya nonton WWDC itu kan saya ngelihat ada improvement di Safari yang katanya bisa nambahin add apps di dock. Ya, jadi kita buka apa gitu, kita langsung di add aja di dock, dia langsung tampil di icon di dock kita seperti itu kan. Nah itu saya coba, terus saya coba-coba browsing menggunakan Safari. Jadi sebelumnya memang saya tidak pernah atau jarang lah, walaupun saya udah lama pakai MacBook, tapi saya jarang menggunakan Safari. Biasanya saya kalau browsing-browsing pasti menggunakan Google Chrome karena ada tambahan extension untuk third party-nya itu saya suka. Kalau di Safari kayaknya nggak ada, atau mungkin saya yang nggak tahu ya. Nah jadi begitu sehari itu saya nyoba pakai Safari, ternyata begitu saya buka studio YouTube, itu kok rasanya kok lemot, loadingnya lama. Saya coba buka YouTube dan hasilnya juga sama, lemot seperti itu. Saya jadi bingung, ini internet saya yang masalah atau seperti apa gitu kan. Akhirnya saya sampai restart itu router wifi saya. Untungnya saya waktu itu nggak sampai nelpon provider wifi saya, apakah ada gangguan jaringan atau seperti apa. Jadi saya compare dulu waktu itu dengan Google Chrome. Saya buka website yang sama di Google Chrome. Hasilnya lancar, tidak ada masalah. Dan saya juga tes speed. Kebetulan saya pakai 5G WiFi ya di MacBooknya. Jadi seharusnya kan memang kenceng ya. Ya memang kenceng, di Google Chrome itu kenceng ya kan. Tapi di Safari itu lemot seperti itu. Oke, mungkin saya berpikir, oh ini karena versi masih beta ya, belum perfect, is oke lah. Saya bisa pakai opsi yang lain seperti itu kan. Pakai opsi yang lain yaitu pakai Google Chrome. Ya udah, saya close ya kan. Nah, itu kesan pertama. Terus di hari ketiga ketika saya mau buat konten ya, record video melalui kamera Lumix. Jadi kamera saya ini kan biasanya saya konekin ke MacBook Pro dengan aplikasi Lumix Theater ya kan. Oke, semuanya saya jalankan seperti biasa yang pernah saya lakukan di Ventura ya kan. Saya konekin. Nah, ketika saya konekin dan melihat live view ya di aplikasi di MacBook saya, itu tidak menampilkan hasil apa yang ditampilkan kamera. Jadi layarnya gelap dan aplikasinya itu tidak bisa dipakai. Wah, ini saya mulai, waduh, gimana nih mau buat konten. Jadi saya agak sedikit shock waktu itu. Akhirnya saya berpikir ya udah coba uninstall dulu, nanti baru install ulang. Dan biasanya saya uninstall untuk aplikasi itu melalui Clean My Macs ya kan. Jadi saya buka nih
aplikasi Clean My Mac saya. Ketika saya buka, ternyata sama, error. Dia ada notifikasi reopen, dan begitu saya buka reopen itu nggak bisa. Saya lihat detailnya seperti ini, panjang, nggak ngerti apaan ini. Ya udah, akhirnya aduh gimana, stres saya. Jadi akhirnya hari itu nggak jadi buat konten. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali menggunakan macOS Ventura. Akhirnya apa? Akhirnya saya butuh waktu 2-3 jam install ulang macOS Ventura. Jadi untuk versi betanya ini yang macOS Sonoma ini saya erase, saya remove dari MacBook Pro saya. Jadi saya kembali menggunakan macOS Ventura. Dan saya juga nggak tahu ya, sebenarnya kalau lihat fitur-fitur yang ada di macOS Sonoma itu ya cukup menjanjikan ya, boleh bilang ya sangat menjanjikan, banyak improve seperti itu. Nah, kecurigaan saya sih yang dari awal ya itu, pertama Safari, terus yang kedua itu aplikasi Lumix Theater saya yang tidak bisa digunakan. Kemudian untuk Clean My Mac saya ini, karena saya penting sekali menggunakan Clean My Mac ini, kadang-kadang saya uninstall, kemudian cek storage saya masih sisa berapa, itu saya selalu menggunakan aplikasi ini dan selalu menggunakannya. Tiba-tiba nggak bisa dibuka, kan saya panik dong. Nah, itu baru 3 hari itu ketahuan 3 aplikasi ya, yang menurut saya agak gimana ya, ya oke lah, mungkin ya ini namanya karena versi beta, saya nekat juga karena terhipnotis seperti yang saya bilang tadi. Jadi ya ini resiko yang harus saya tempuh gitu loh. Jadi kalian kalau memang mau update ke macOS Sonoma ini ya, jadi harus backup dulu data-data kalian sebelumnya ya kan. Jadi pastikan juga setelah instalasi, pastikan juga seluruh aplikasi kalian yang ada di MacBook kalian itu berjalan dengan sempurna. Jadi kalau nggak berjalan ya kalian harus siap-siap nih untuk downgrade lagi ke Ventura seperti itu. Nah, untuk next mungkin saya belum berani lagi menggunakan macOS yang versi beta. Jadi saya pikir karena ini MacBook untuk kerja ya, jadi sayang sekali kalau sampai mengganggu aktivitas pekerjaan kita. Kalau di iPhone mungkin saya masih berani menggunakan iOS versi beta, karena menurut saya kalau di iPhone kan kalau kita mau reset, mau kembali lagi downgrade itu tidak butuh waktu lama sih kayak di macOS. Kalau di macOS kan paling enggak 2 jam sampai 3 jam, belum lagi instalasi aplikasi yang lainnya, download dan lain semacamnya lah. Mungkin kalian mungkin ada juga yang ngerasa atau ada terkendala juga saat menggunakan macOS Sonoma, coba komen di kolom komentar ya. Jadi ya itulah. Oke, mungkin itu saja keluh kesahnya hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam teknologi.